Jadi tentunya selanjutnya kita akan berbicara tentang tafsir Maliki Yaumiddin. Kita selalu membaca Maliki Yaumiddin yang merupakan penggalan dari surat Al-Fatihah. Dan ini adalah ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, apa hubungannya Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin? Kalau dalam istilah tafsir namanya tanasub, hubungan satu ayat dengan ayat lain, itu pasti ada hubungannya. Sama dengan hubungan antara satu surat dengan surat yang lain. Apa hubungannya surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah? Sekilas kan tidak ada hubungan, tetapi pasti itu ada hubungan. Di surat Al-Fatihah ada permohonan kita, ada doa kita kepada Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Hubungannya dengan surat Al-Baqarah adalah kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar, yaitu pedomanilah Al-Quran. Di surat Al-Baqarah awal, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam isi kandungannya, dan itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kan begitu? Jadi petunjuk yang kita minta di surat Al-Fatihah itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Petunjuk itu adanya di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak pernah membaca, mempelajari Al-Quran, maka sampai kapanpun kita tidak pernah akan mendapatkan hidayah. Sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Kita minta terus di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, terus kita bermohon, meminta kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Tetapi kalau Al-Quran tidak pernah kita baca, Al-Quran tidak pernah kita pelajari, maka sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan jalan yang lurus itu. Itu kuncinya. Sekarang apa hubungannya? Ya, ayat Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin. Sama dengan hubungannya ayat di dalam ayat lain yang sering kita baca, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ayat selanjutnya, wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan. Apa hubungannya unta dengan langit? Sepintas kan tidak ada hubungannya. Pada ayat sebelumnya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Sementara ayat selanjutnya mengatakan wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Unta dan langit, coba apa hubungannya? Sepintas kan tidak ada. Taunya hubungannya adalah unta itu hidupnya di mana? Hidupnya di mana? Di padang pasir, tandus, lebih-lebih kemarau, air tidak ada. Maka unta itu selalu menengadah ke langit. Menengadah ke langit itu dia meminta kepada Allah untuk turunkan hujan. Kan ada hubungannya kan?
unta dengan langit. Jadi sepintas tidak ada. Sekarang apa hubungannya Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin? Di ayat ketiga surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin apa artinya? Yang menguasai hari pembalasan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah memang Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi walaupun Allah maha pengasih dan penyayang, Allah pun akan berlaku adil. Walaupun dia menyayangi dan mengasihi kita, tetapi ketika Allah mesti menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, maka Allah tetap akan mengadili kita. Di mana diadili? Pada hari pembalasan, pada hari yang tidak ada raja selain Allah, raja di raja ketika itu. Jadi kita jangan mengandalkan Allah kan pengasih penyayang sama kita. Tidak perlu kita beramal, tidak perlu kita melakukan kebaikan-kebaikan. Allah tidak akan menyiksa dan mengazab kita. Allah kan pengasih penyayang. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Allah memang pengasih penyayang, tetapi Allah tetap akan menegakkan keadilan. Bagi orang yang berbuat salah, Allah akan mengazabnya. Bagi orang yang berbuat soleh atau kebaikan, Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal. Itu artinya. Jadi tetap ada hubungannya Ar-Rahmanir Rahim dengan Maliki Yaumiddin. Mari kita lihat kata per kata. Al-mulku artinya kerajaan. Al-mulk itu artinya kerajaan atau pemerintahan bahasa Awal. Kemudian al-milku tadi al-mulku kan hanya tukar dhammah dan kasrah. Al-mulku artinya kerajaan, tetapi al-milku artinya malaikat. Tukar antara dhammah pada mim dan kasrah pada mim. Al-mulk artinya kerajaan, al-milku artinya milik atau kepunyaan. Jadi milik itu bahasa Arab. Ya, milik itu bahasa Arab. Al-milku artinya kepunyaan atau milik. Sementara al-malaku itu malaikat. Al-mulku kerajaan, al-milku milik atau kepunyaan, sementara al-malaku artinya malaikat. Sementara Al-Malik apa? Raja. Pada mim lam kaf. Tetap kan? Yang satu al-mulku kerajaan, yang satu lagi al-milku kepunyaan atau milik, yang satu lagi al-malaku malaikat, sementara al-malik artinya raja. Jadi kalau ada namanya Malik itu artinya raja. Sementara Malik kan gitu, artinya memiliki atau merajai. Jadi maliki artinya merajai, menguasai. Yaum yaitu suatu hari. Ad-din. Kenapa hari pembalasan disebut agama? Karena agama dalam ungkapan adalah hari agama, hari pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin artinya yang merajai, yang menguasai hari pembalasan. Kan begitu? Apakah hanya menguasai hari pembalasan saja Allah itu? Tentu tidak. Juga Allah menguasai hari apa? Hari ini di dunia. Jadi Allah itu kan hanya menguasai hari pembalasan saja. Kita bebas saja di sini. Tetap
Allah pun menguasai hari ini. Cuman bedanya hari ini Allah tidak hanya Allah yang menjadi raja, Allah pun menjadikan raja-raja yang ada di dunia. Kalau di Indonesia, raja di Indonesia apa namanya? Presiden. Kalau di Malaysia memang raja namanya. Di Thailand juga raja, di Inggris juga ratu. Ya kan? Jadi di setiap negara yang ada di dunia ada rajanya. Ada ratunya, ada presidennya. Fir'aun, Lei kenal Fir'aun enggak? Lei kenal Fir'aun enggak? Jadi kenal namanya saja. Fir'aun itu saking merasa rajanya, saking hebatnya, Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Apa artinya? Ana itu apa? Bahasa siapa? Bahasa Lubu Batinggo kan? Ana amboko, Tuhan kalian yang maha tinggi. Saking merasa dia menjadi raja. Karena kekayaan Fir'aun itu luar biasa. Bahkan istal kuda atau kandang kudanya Fir'aun itu terbuat dari emas. Tempat tidurnya pun terbuat dari emas. Semua peralatan makan minum terbuat dari emas. Leado rajo yang ada di dunia kini kau bantu itu enggak? Tidak ada orang sekaya Fir'aun. Makanya wajar kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Berarti merasa di atas raja. Dan tahukah Bapak Ibu, Fir'aun itu tidak pernah sakit. Ya. Sakit corona ada doyo. Sakit diare tidak pernah. Sakit tipus tidak pernah. Demam flu pun tidak pernah. Demam macam awak, macam ambo sakit paru lah sekian hari. Tunda ado. Tidak ada penyakit mah, tidak ada penyakit mata, tidak. Semuanya Fir'aun tidak pernah sakit sepanjang hidupnya. Kaya raya. Tetapi kerajaannya itu bukan untuk kebaikan. Justru dia merasa dia adalah orang yang raja di raja. Tetapi ingat, kita boleh menjadi raja di dunia. Tetapi ingat kata Allah, Maliki Yaumiddin. Yang merajai hari pembalasan itu adalah hanya Allah. Mana Fir'aun kata Allah nanti? Mana raja-raja lain? Tidak bisa. Tidak bisa melakukan apapun nanti. Makanya karena Allah lah yang merajai, yang menguasai hari pembalasan itu, tentunya kita hanya bisa melakukan kebaikan-kebaikan saja pada hari ini. Terbayang oleh kita, andai pada hari ini kita tidak melakukan kebaikan, sementara yang menjadi raja pada hari itu hanya Allah saja, kira-kira apa yang akan kita persembahkan? Sementara hari kiamat itu pasti. Barang siapa yang tidak meyakini bahwa kiamat itu pasti adanya, maka dia bukan kelompok orang yang beriman. Bukankah rukun iman itu ada 6? 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat. Dan yang ke-6, iman kepada
qada dan qadar, ketentuan baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itulah yang menentukan baik buruknya bagi kita dan harus kita yakini itu. Jadi kalau kita tidak meyakini kiamat itu datang, kiamat itu tiba, maka kita bukan kelompok orang yang beriman. Dan karena kiamat itu ada dan Allah lah yang menjadi raja di raja dan Allah lah yang menguasai pada hari pembalasan itu, maka tentunya kebaikan-kebaikan yang